pelatih penjaga gawangnya tidak hadir, saya suka membantu. Putra Banjaran banyak siswanya yang pengen jadi penjaga gawang. Salam cerita kita, perkenalkan nama saya Indra Bayu, berprofesi sebagai pelatih di SSB Putra Banjaran. Awal saya di Putra Banjaran berawal dari waktu saya SMP, di SMP kelas 2. Waktu itu ada teman saya sekelas tiba-tiba izin pulang, katanya mau main bola. Nah, besoknya saya ketemu lagi, saya tanya, kamu main bola di mana? Kemarin udah kejuaraan katanya Piala Bupati mewakili Kabupaten Bandung. Emang kamu SSB-nya di mana? Saya berlatih di Putra Banjaran. Nah, dari situlah saya mulai ingin tahu bagaimana berlatih sepak bola yang sebenarnya. Dari sana saya mulai bertanya-tanya sama teman saya, dan akhirnya saya ikut berlatih dengan teman saya. Dengan rasa yang malu-malu, saya minta izin sama pelatihnya. Waktu itu pelatihnya yang menerima almarhum Pak Dadang Cahyat, yang dikenal Pak DC. Waktu itu saya masih berusia sekitar 13 tahunan. Saya masuk di SSB Putra Banjaran. Waktu itu tidak ada pemain muda, semuanya ada pemain senior dan junior. Jadi latihannya tidak seperti sekarang, udah dibeda-beda. Waktu itu disatukan, latihan yang senior sama junior. Menunya sama, pasti tiap minggunya saya ya lumayan capek. Tapi karena saya hobi, lanjut terus latihan. Sampai-sampai 2 tahun belum jadi apa-apa, cuman ikut aja latihan. Nah, pas waktu SMA, saya mulai dikenalkan dengan kompetisi. Waktu itu pertama saya ikut kompetisi itu Piala Haornas. Karena minat pemain dari usia muda, waktu itu pemainnya yang dari Banjaran seadanya. Itu pun ya kalau kata orang Sunda mah pabeja-beja lah. Jadi bukan diseleksi atau apa, yang mau ikut aja. Nah, dengan kecermatan dan ketelatenan almarhum Pak DC, terus kami dibina hingga kami bisa bermain bola yang asalnya melemparnya salah terus, nendangnya belum bisa jauh-jauh. Alhamdulillah terus berlatih karena ketekunan anak-anak sampai kami bisa lanjut ke SMA kelas 1. Mulai dari sana mulai ada aroma-aroma bersaing, baik dari teman satu tim maupun dengan tim yang dari luar. Waktu itu ada kejuaraan Suratin usia 15. Nah, Putra Banjaran termasuk saya ikut lagi. Waktu itu saya udah jadi penjaga gawang. Awalnya saya cuma jadi pemain. Awalnya saya dari pemain biasa, karena mau ikut Suratin nggak ada penjaga gawang. Ditanya sama Pak DC almarhum, mau nggak jadi penjaga gawang? Karena tidak ada penjaga gawang. Akhirnya tadinya saya tidak bisa apa-apa, nangkap bola juga nggak bisa. Saya memberanikan diri latihan jadi penjaga gawang. Dan harinya dilatih. Waktu itu pelatih pertama saya sekarang menjadi pelatih di Diklat Merden, Apriliadi. Itu tangan pertama yang melatih saya itu. Dari mulai belajar menangkap, loncat, sama Iqbal, sama Bapak
Coach Apriliadi yang sekarang di Diklat Merden. Alhamdulillah, karena dipindahkan dari pemain menjadi penjaga gawang, mulai sedikit-sedikit mungkin jalannya di sana mulai ada prestasi. Saya pernah ikut seleksi di Persikab Junior, walaupun tidak pernah terbawa karena saingannya sangat ketat, tapi lumayan lah ada pengalaman. Terus berlanjut dari sana kelas 3 SMA. Waktu itu penjaga gawang yang senior semuanya udah pada kerja, waktu kerjanya habis di pabrik. Jadi penjaga gawang yang senior tidak ada. Dengan terpaksa mungkin head cook almarhum Pak DC menyiapkan saya untuk menjadi penjaga gawang di senior. Walau waktu itu nol pengalaman lah bagi saya. Rasa grogi, rasa tidak percaya diri waktu itu. Campur aduk lah. Gitu main sama pemain-pemain yang udah senior seperti Pantis, Haji Ahmad Sapei, Pausup, dan yang lain-lainnya yang udah senior. Sering dimarahi karena kesalahan-kesalahan. Tapi saya tidak patah semangat, terus berlanjut sampai pernah menjuarai Piala Bupati waktu itu Putra Banjaran. Cuman saya tidak jadi pemain inti karena waktu itu kipernya ada Bapak April, Coach April. Waktu itu udah masuk lagi. Sayang dia kerjanya di pabrik. Kalau tidak di pabrik mungkin dia sudah jadi pemain profesional. Karena salah masuknya ke pabrik, kerjanya waktu itu susah cari kerja di sepak bola, nggak seperti sekarang. Nah, saya juga di sana punya inspirasi seperti itu. Saya kerja pengen dari sepak bola. Waktu itu cita-cita saya pengen jadi pemain sepak bola. Dari sana, waktu SMA, terus saya punya impian tuh menjadi pemain sepak bola. Pas kelas 3 SMA, ada seleksi di Bandung. Waktu itu belum ada Liga 1, Liga 2. Waktu itu Galatama itu, Mataram Indo Semen. Dia cari-cari pemain junior. Kalau sekarang mah namanya Elite Pro. Cari pemain yang usia 16, 17. Waktu itu saya ikut seleksi. Yang bawa itu pelatih kiper Putra Banjaran sekarang, Mas Haryanto. Waktu itu dia tawarin, kamu mau nggak ikut seleksi ke Mataram Indo Semen? Waktu itu saya sangat berminat sekali. Cuman karena orang tua saya mungkin nggak seperti sekarang pemain bola, banyak yang sukses-sukses. Waktu itu orang tua saya pengennya saya kerja di kantoran, di manajemen lah, seperti nggak bergelut dengan olahraga, nggak diizinkan sama orang tua untuk mengikuti seleksi tersebut. Biarlah kata orang tua, main bola mah masih kena bisa lah, sekarang mah sekolah we yang bener. Waktu itu karena saya sekitar 3 bulan lagi mau ujian SMA. Tadinya kalau ikut seleksi saya berangkat ke Jogja. Nah, selama di sana saya berhenti sekolah. Mungkin kalau orang tua saya melihat pemain sepak bola seperti sekarang, hari itu saya pasti diizinkan menjadi pemain sepak bola dan meninggalkan pendidikan saya. Dan orang tua saya tidak berpikir waktu itu kalau sekolah bisalah ikut paket A, paket B, paket C. Jadi ya, yang penting ada ijazah aja. Waktu itu orang tua saya nggak kepikiran harus sekolah. Pokoknya sekolah, kamu sekolah, harus kuliah. Tapi ya karena mungkin hobi saya di sepak bola, kuliah tidak, main bola tidak. Karena ya itu juga dukungan dari orang tua. Jadi orang tua saya melihatnya sepak bola cuma sekedar hobi.
tidak seperti sekarang. Waktu itu dari sepak bola ya susah lah cari kerja, susah. Cuman kalau kata orang Sunda mah naon lah ngagugulung hobi. Hobi mah bisa sambilan, kalau kerja mah harus benar. Waktu itu saya nurut sama orang tua saya. Nah setelah itu saya ada seleksi lagi di Persikab. Alhamdulillah ada panggilan. Setiap seleksi di Persikab selalu ada panggilan. Alhamdulillah. Tapi belum pernah saya masuk ke tim inti. Karena persaingan di kiper sedikit tapi sangat ketat. Kiper biasanya diambil 4. Yang masuk tim inti itu ada 3. Kiper ke-1, kedua, ketiga, yang keempat itu cadangan. Misalkan yang kiper ke-1-nya cedera, masuk ke kiper kedua, yang ketiga, yang keempat baru masuk ke line up. Waktu itu saya ya lumayan lah, pernah kepanggil juga sama tim Persikab, tapi ya, rezeki belum ada mungkin di Persikab, karena mungkin garisnya bukan di sepak bola profesional. Tapi saya tidak berputus asa. Waktu itu saya terus berlatih. Cuman saya itu kurang informasi lah. Jadi waktu itu nggak kayak sekarang, media sosialnya banyak, lebih gampang. Kita lebih gampang aksesnya. Misalkan ada klub mana, klub Liga 1, Liga 2 yang butuh pemain, kita bisa lihat di WhatsApp grup atau di Facebook, di Instagram. Gampang kita cari-cari lowongan kerja di sepak bola. Waktu itu saya tidak meneruskan sepak bola yang seserius mungkin. Akhirnya saya masuk kerja, cuman salah juga, saya kerjanya masih lagi ke pabrik. Waktu itu di shift kerjanya, kerja 1 shift seminggu sekali, shift malam, shift siang, shift pagi, hancur lah. Fisik sepak bola itu kalau begadang udah habis. Latihan 3 bulan, pakai begadang 1 malam habis, fisik udah nol lagi. Makanya waktu itu ya udahlah, saya fokus aja dulu kerja waktu itu. Nah sambil kerja kalau libur saya udah suka ada informasi, ada turnamen tarkam, ya gacong lah, cari-cari pengalaman lagi. Saya gacong, ketemu lagi sama teman-teman yang dulu suka main bola, sama Gilang Angga, sama Usep Munandar. Mereka dulu sebelum masuk Persib juga sama kayak saya gacong. Sama Dodi, sama almarhum Udan. Waktu itu gacong kemana-mana lah, ada yang panggilan gitu ya, nama-nama uang jajan lah, sambil hobi yang digaji lah, hobi yang mengasihkan waktu itu, tarkam. Nah waktu itu karena di kota udah banyak saingannya, lari ke daerah kayak ke Pangalengan yang terdekat. Sampai-sampai saya dapat jodoh orang Arjasari. Waktu itu saya gacong terus di Arjasari. Pertamanya saya dibawa sama Pantis, Mustafa, sama Uus ke Arjasari. Waktu itu lapangnya masih terminal, masih di bawah. Sekarang mah dipakai pasar lah di Arjasari. Rame sana, antar RW, tapi pemainnya pemain cabutan. Kadang antar kecamatan, antar klub, sering di sana. Di sana pinggirnya tuh rumahnya senior kita,
pemain Persib Asep Kustiana. Kalau panggilan telahnya itu si Munir. Nah, pinggirnya itu udah lapang, sering ada gacong-gacong pemain. Karena sering main ke sana, nah mungkin jodoh saya ada di sana. Saya ketemu gadis di Arjasari. Nah, kebetulan si perempuan itu bapaknya tuh yang bayar saya. Jadi gacong pemain tuh yang bayarin si bapak cewek itu yang sekarang jadi mertua saya. Nah, sana sering ngikuti gacong, tak rekam di sana. Ya mungkin karena jodoh sampai menikah. Sambil kerja saya main bola jalan terus di Putra Banyaran. Nah, waktu itu karena pabriknya bangkrut, mungkin tidak bisa bayar karyawan, tutup. Saya nganggur. Terus lagi saya main bola lagi, nyoba-nyoba lagi latihan. Cuman karena udah habis di pabrik tenaganya, nggak bisa berprestasi lagi. Saya cuman aktif aja di Putra Banyaran. Nah, karena tuntutan ekonomi dapur harus ngebul, saya nyari kerja. Karena saya basicnya di pabrik juga mekanik, dapat kerja saya di bengkel motor. Nah, kalau di bengkel motor lain lagi, liburnya nggak ada hari Minggu. Nah, ditinggalkannya lah sepak bola. Waktu itu udah ada punya anak satu, si Pagi. Nah, karena nggak bisa hari libur, pakem aja saya nggak Putra Banyaran. Nggak tahu lah Putra Banyaran bagaimana. Saya fokus aja ke kerja. Beranjak waktu demi waktu, anak saya beranjak dewasa gede, ngomong ke saya pengen sekolah sepak bola. Ya udah, kamu masuk aja ke Putra Banyaran. Nah, masuk, saya nganter aja, simpen aja anak latihan, terus saya kerja gitu, dijemput sama ibunya terus gitu ya. Karena mungkin faktor keturunan juga, anak nggak tahu ditularin hobi sama saya, terus berlatih di Putra Banyaran. Nah, dari situ saya berpikir, wah ini mah harus kerjanya harus nyari yang libur minggu, kata saya, biar anak keasuh, kata saya. Nyari beberapa tahun, nyari lagi kerja. Alhamdulillah saya dapat, masih di bengkel motor, cuman liburnya hari Minggu. Nah, waktu itu saya bisa ke lapang. Awalnya saya ngantar aja anak, belum ikut melatih atau apa. Ngantar anak saya ikutin. Anak saya pelatihnya Pak Yanto, yang orang Pajagalan itu. Nah, dari sana saya bantu Pak Yanto. Karena muridnya banyak, saya bantu, ada gerakannya yang kurang, saya betulin. Kalau ada anak-anak yang susah diatur, saya ikut mengaturnya. Karena di kelompok Pak Yanto ada anak saya bantu aja, nggak berharap apa-apa, bantu. Karena basic saya di penjaga gawang, kalau pelatih penjaga gawangnya tidak hadir, saya suka membantu. Putra Banyaran banyak siswanya yang pengen jadi penjaga gawang. Ada 9 orang murid Coach Apriliadi itu. Saya bantu lagi, kalau Pak Yanto bisa megang, saya bantu di Apriliadi. Nah, seiring berjalannya waktu, anak saya mungkin udah bosan jadi pemain, dia pengen juga kayak ayahnya jadi penjaga gawang.
Nah, kebetulan saya semangat sekali kalau anak saya jadi penjaga gawang. Karena kalau di penjaga gawang menurut saya gampang berprestasi karena jarang posisi kiper. Jadi kalau sekalian ada yang bagus, pasti penjaga gawang mah yang diutamakan. Karena jarang-jarang yang mau pemain bola yang mau jadi penjaga gawang. Karena penjaga gawang tuh resikonya kalau nggak patah tulang retak. Tiap hari Minggu tangannya pasti, kalau kata orang Sunda mah misalah. Jadi kalau kiper mah tuh aneh kalau ketemu sama tukang urut. Dari mainnya nggak capek tapi latihannya capek ya, tidur berdiri, wah terbang, gimana capek jadi penjaga gawang. Tapi punya kepuasan tersendiri kalau pas kita main. Nah, kembali lagi ke anak saya. Waktu itu anak saya jadi penjaga gawang karena usianya makin dewasa, meningkat ke SMP, ke SMA, mulai teman-temannya mulai meninggalkan karena siklus SSB itu kalau beranjak naik ke SMP pasti udah mulai bubar. Kenapa? Sekolahnya ada yang ke pesantren sama yang di sekolah Persis. Kalau di sekolah Persis mah liburnya hari Jumat. Ya, Om Engki ya. Iya. Kalau liburnya udah nggak hari Minggu susah karena latihannya yang banyak tuh di SSB hari Minggu. Anak saya udah mulai dewasa. Nah, yang bungsu anak saya udah mulai mau latihan bola. Masuk anak saya yang bungsu. Kebetulan saya kerja hari Minggu libur, hanya terus kasus sama saya. Nah, dari sana mulai saya tertarik, kalau saya diperbantukan melatih, mau lah. Saya membantu terus semua, kalau ada pelatih yang kosong, saya pegang. Dari mulai usia berapa, usia 8, usia 9, 10, 11, kalau pelatihnya yang kosong, saya isi. Saya jadi pelatih cadangan. Nah, suatu hari mulai saya dipercaya melatih. Itu ada Pak Kepsek, Pak Antis, manggil saya. Udah, kamu kalau mau, cuman di sini gajinya nggak besar, cuman dikasih ongkos aja buat bensin lah sama jajan. Kalau mau melatih di sini, sok kamu udah mulai belajar megang. Nah, dari sana mulai melatih, belajar, dikasih bukunya sama Kepsek, sama rekan-rekan pelatih Pak Sumarna, Pak Erwin. Udah mulai dikasih caranya gini. Ternyata melatih itu tidak gampang. Tidak semudah kita waktu latihan jadi pemain bola. Melatih itu lebih sulit, apalagi di SSB. Jadi kalau di SSB melatihnya ada beberapa faktor ya yang harus dikuasai. Nah, di sana saya belajar selama setahun. Saya dipercaya pegang usia kelahiran 2009, yang usia 9 tahun waktu itu. Saya dipercaya, alhamdulillah muridnya banyak, sampai ada 30 orang. Wah, tadinya saya ini gimana cara melatihnya. Nah, saat itu belajar sampai ada ditawarin saya ada pelatihan lisensi D untuk pelatih khusus dasar di SSB. Ada pelatihan di Sumedang waktu itu.
Saya ditanya, maukah direkom sama SSB Putra Banyaran untuk belajar bagaimana caranya melatih DSSB itu yang baik dan benar. Tadinya saya ragu-ragu karena harus bayar. Waktu itu bayarnya 4 juta lah, habis lah 4,5 juta lah sama biaya-biaya yang lainnya. Wah, uangnya dari mana, kata saya. Saya ngobrol-ngobrol dengan istri, dengan keluarga. Alhamdulillah istri saya sangat mendukung. Waktu itu ya saya punya sedikit rezeki, sama itu saya gadein BPKB motor saya digadein buat modal itu belajar menjadi pelatih lisensi D. Karena saya pengen tahu bagaimana caranya melatih yang baik dan benar. Alhamdulillah bantuan dari orang tua siswa waktu itu. Bapaknya Andes kasih pinjaman tanpa ada, ya tidak ada bunganya lah, kasih cuma-cuma lah pinjaman. Alhamdulillah saya bisa bayar. Saya bisa ikut selama 1 minggu. Saya di Sumedang belajar selama seminggu. Instrukturnya Coach Lukas Tumbuhan sama asistennya Coach Eka Santika, mantan pemain Persib. Ya alhamdulillah selama 1 minggu saya dapat pelajaran berharga caranya melatih sepak bola itu bagaimana. Asalnya saya tidak punya cita-cita jadi pelatih. Ngelatih SSB aja saya tidak ada terbayang lah. Tidak terbayang jadi pelatih SSB. Saya cuman ngantar-ngantar anak tadinya. Cuma bantu-bantu pelatih yang lain. Cuman saya ngasih pengalaman saja waktu saya dilatih di Putra Banyaran tuh. Begini-begini saya tularkan lagi ke anak saya dan ke anak-anak SSB. Selama 1 minggu saya di Sumedang. Hari Senin sampai hari Minggunya alhamdulillah beres ujian dan alhamdulillah lulus, mempunyai sertifikat lisensi D. Dan kembali lagi saya ke SSB Putra Banyaran untuk memberikan ilmu yang didapat saya dari waktu pelatihan lisensi D, saya berikan ke anak-anak. Dan tidak lupa juga ke rekan-rekan pelatih juga yang belum ikut lisensi. Bagaimana cara melatih sepak bola ke anak-anak itu yang benar dan baik itu saya bagikan lagi ke pelatih yang lain. Seperti rekan-rekan saya yang belum masuk. Meskipun pemainnya udah bagus, dulunya pemain bagus, tapi kalau tidak tahu cara melatih ke anak-anak pasti akan beda. Kalau udah lisensi mah tahu lah caranya melatih dan dosisnya juga pasti tahu. Selama melatih di SSB Putra Banyaran, alhamdulillah saya tidak pernah meminta gaji besar. Saya melatih di SSB Putra Banyaran pure 100% dedikasi. Karena saya dulu pernah diajarkan awal sepak bola itu di Putra Banyaran. Nah, setelah usia saya, mungkin saya harus menularkannya lagi, meregenerasikan, karena banyak mantan-mantan pelatih di SSB Putra Banyaran yang udah pensiun, seperti Pak Ramdhani, Pak Ayek, Pak Ana sudah nggak aktif lagi karena kesibukannya, karena mereka menjadi guru-guru di SMP, yang di SD, yang di SMA, mungkin waktunya tidak banyak lah. Jadi hari Minggunya tuh mungkin ingin dihabiskan sama keluarga, karena sehari-harinya habis sama sekolah, sama pekerjaannya masing-masing. Kalau saya
karena saya tiap hari ya kerjanya lah bisa di rumah juga, setiap hari saya ketemu sama keluarga. Hanya hari Minggu sambil ngasuh anak saya sambil melatih, berlanjut terus. Kalau dibilang capek ya capek, kalau dibilang senang ya senang, banyaklah suka dukanya dari melatih itu. Tapi yang pengalaman dari saya belajar saya tularkan lagi ke anak-anak. Saya ingin menciptakan pemain-pemain sepak bola, mungkin kalau ada rezekinya mungkin anak-anak adalah yang berprestasi seperti seangkatan di bawah saya, ada pemain-pemain yang udah berprestasi, malahan ada yang jadi pemain timnas, ada yang jadi abri, ada yang jadi polisi, ada juga yang jadi guru olahraga dan sebagainya. Ya alhamdulillah karena SSW Putra Banjaran juga ya awalnya, sampai ada wasit dari SSW Putra Banjaran yang sekarang mimpin di Liga 1. Dulunya belajar sepak bolanya dari SSW Putra Banjaran. Nah, dari sana juga saya punya motivasi, mudah-mudahan saya karena SSW Putra Banjaran bukan cuma melatih sepak bola untuk jadi pemain bola, tapi untuk membina anak-anak supaya menjadi sukses dengan jalan sepak bola. Bagaimana caranya menjadi orang baik, cara orang yang jujur dalam sepak bola. Karena anak-anak itu kalau menurut saya polos. Kalau selama latihan juga, kalau saya udah latihan terus diakhiri sama game, kalau di gamenya juga kalau anak-anak tuh polos, jujur. Kalau hand dia ngaku, "Pak, hand, Pak." Kalau "Pak, pelanggaran, Pak." Nah, mungkin suatu saat nanti dewasa juga dari sana, dari sepak bola udah terbentuk kejujuran dan kepolosannya anak-anak itu untuk dewasa. Buat orang tua yang punya anaknya hobi main bola, baik putra maupun putri, silakan bergabung dengan SSW Putra Banjaran yang beralamat sekretariatnya di Jalan Raya Banjaran, Gang GBO. Kalau alamat latihannya di lapangan Patal dekat pabrik Pengtai. Kalau mau daftar silakan datang aja langsung hari Minggu atau hari Kamis ke lapangan Patal. Langsung bergabung aja. Pendaftarannya murah dan tidak mahal lah. Putra Banjaran, yes!